dari modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata kami itu berjudul penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Karangrejo. Untuk aksi nyata ini nanti akan kami lakukan secara kolaborasi dengan guru yaitu Sumadi juga Cikgu Angkatan 8. Jadi nanti untuk materinya akan terbagi dua, separuh kalau saya yang menyampaikan, separuh nanti Bu Yayu yang akan menyampaikan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, slide yang kedua. Nah, di sana ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan di sana. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama, Bapak Ibu setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju, oke. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju, oke. Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, baik. Nanti jawaban Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu rasakan apakah itu memang harusnya kita setuju atau tidak. Nanti setelah kita selesai menyelesaikan materi ini, nanti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya tersendiri. Baik, untuk slide berikutnya. Nah, di dalam budaya positif itu ada 6 konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan diri besar. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi. Yang ketiga, restitusi kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang keenam adalah restitusi yang akan membahas tentang 3 sisi segitiga restitusi. Materi 1 sampai 3 nanti saya yang akan menyampaikan. Lalu untuk materi 4 sampai 6 itu nanti Bu Yayu yang akan menyampaikan. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita buka slide yang nomor 5. Baik, nomor 5 Bapak Ibu di situ Bapak Ibu melihat gambar kepalan tangan, ya. Nah, di sana diibaratkan ada 2 orang teman, sebut saja A dan B atau di sini Bu Suryani dan Bu Dwi misalkan ya. Salah satu dia itu memegang sesuatu di tangannya. Teman yang lain berusaha entah itu dengan bujukan ataupun paksaan berharap bahwa temannya itu akan membuka kepalan tangan. Menurut Bapak Ibu, ketika di dalam genggaman Bu Suryani itu ada sesuatu yang dianggap penting, dianggap berharga, kira-kira nanti walaupun buntu itu membujuk, merayu maupun memaksa, kira-kira Bu Suryani nanti akan membuka kepalan tangan atau tidak? Silahkan, siapa yang mau berpendapat beserta alasannya. Kira-kira nanti dia akan membuka kepalan tangan enggak? Karena dia memegang sesuatu yang dianggap penting, dia memegang sesuatu yang dianggap berharga. Tidak. Oke, kita mulai dari Pak Haji dulu. Kenapa? Tidak. Kenapa kok Bu Suryani tidak akan membuka kepalan tangan? Karena itu penting, sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Iya, tidak boleh dibuka. Oh, tidak boleh dibuka karena itu sesuatu yang penting. Oke. Apakah ada yang berpendapat berbeda? Oke, Pak Ilham. Membuka. Alasannya? Apabila ada ancaman dan merasa terganggu dan sebagainya. Iya. Terpaksa. Karena ada keterpaksaan. Iya. Baik, ada 2 jawaban ya Bapak ya. 1, tidak, ini berharga, saya tidak akan membuka. Walaupun saya dibujuk, dirayu, dipaksa, saya tidak akan membuka karena ini berharga. Tapi satu-satunya saya buka. Nah, saya dipaksa, saya terancam, maka ini akan saya buka. Mari kita lihat jawabannya betul. Slide berikutnya. Nah, baik, begini Bapak Ibu sebetulnya. Manusia berperilaku itu karena dia ada motivasi
motivasi yang mempengaruhi. Ada 3 motivasi yang mempengaruhi seseorang itu berperilaku. Ya, 1, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. 2, mendapatkan penghargaan. 3, karena dia meyakini nilai-nilai itu di dalam dirinya. Nah, ketika seseorang itu menggenggam tangan, di sini ada sesuatu yang berharga, apakah dia akan membuka ketika ada orang yang merayu, membujuk dan memaksa? Jawaban keduanya itu tadi tidak ada yang salah. Bisa dia tidak akan membuka karena menganggap ini adalah hal yang penting, tapi di satu sisi bisa juga dia akan membuka karena dia merasa beralasan. Kunci dari jawaban ini adalah bahwa tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Ketika kita tidak membuka tangan, karena kita tidak mau. Kalau kita tidak mau, orang lain mau berbuat apapun, tidak. Karena tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Nah, tapi nyatanya jawaban yang selanjutnya dibuka. Kenapa? Nah, begini. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Tetapi kalau orang lain bisa mengontrol diri kita, itu bukan berarti karena kita bisa dikontrol orang lain, tetapi kita membiarkan orang lain mengontrol kita. Kenapa orang lain membiarkan mengontrol kita? Karena kita juga punya motivasi. 1, entah dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. 2, karena dia ingin penghargaan. 3, ya karena dia mungkin meyakini nilai-nilai. Jadi pada dasarnya tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Itu adalah jawaban dari kepala tangan kita. Jadi intinya dia mau buka atau tidak tergantung dia. Kalau dia ingin buka, dia akan buka. Tapi kalau dia tidak akan membuka. Lalu berikutnya ini adalah hal yang kita selalu mungkin ada kesalahan dan ilusi tentang teori kontrol ya, bahwa ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, itu di teori stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol bahwa kita tidak berusaha merubah orang lain, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain memang begini. Oh, kalau aku jadi dia akan berpendapat seperti itu. Oh, mungkin karena ini. Jadi menimbulkan rasa empati. Lalu di stimulus respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah itu perilaku baik, entah itu perilaku buruk. Itu nanti berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang nanti akan dipelajari di belakang. Lalu berikutnya, untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Lalu berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, untuk stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Tetapi untuk teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solution atau menang-menang. Tidak ada yang dikalahkan. Jadi kita cari suatu pilihan yang mana sama-sama menang, tidak ada yang kalah. Lalu di slide berikutnya adalah, dan di sini ada tentang konsep tentang teori kontrol. Yang mana bahwa yang pertama bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu yang kedua, setiap perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk, perilaku baik, itu semua punya tujuan. Yang ketiga, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, tapi menang-menang, semuanya menang. Lalu yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain, karena belum tentu orang lain itu salah. Semua orang itu benar menurut pandangan dia masing-masing. Nah, oleh karena itu di sini kita melatih untuk berempati. Jadi mencoba, kalau aku jadi dia memandang masalah itu, mesti aku akan berpikir bagaimana. Jadi mencoba memahami sehingga nanti bisa mencari solusi yang baik untuk semuanya. Lalu yang berikutnya adalah tentang makna disiplin. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar, ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari
identik dengan peraturan. Tapi sebetulnya bahwa disiplin itu artinya belajar yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang diyakini bahwa nilai-nilai yang diyakini nanti akan membentuk perilaku kita sebagai manusia. Jadi nilai apa yang diyakini, nilai apa yang diyakini itu benar, pasti nanti perilakunya akan merunut kepada nilai-nilai tersebut. Nah, ketika dibawa ke dalam dunia pendidikan, pemerintah sudah menetapkan nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita tumbuhkan bagi anak-anak kita, yaitu sebagai pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang mana kita harus bisa menanamkan nilai itu kepada anak didik kita. Nilai-nilai kebajikan itu meliputi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah materi pertama. Materi pertama sudah selesai tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya disiplin itu adalah artinya belajar. Lalu nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita yakini yang nanti akan membentuk perilaku kita. Lalu slide yang ke-10 adalah tentang teori motivasi, hukuman dan restitusi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Slide 12. Di sini yang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 motivasi. Ya. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, ketika siswa tidak memakai seragam, pasti dia nanti akan kena hukuman. Maka biar dia tidak kena hukuman, maka dia akan berpakaian seragam. Ya. Itu teori yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Tapi motivasi ini adalah motivasi yang dari luar, motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya misalnya, aku tak berangkat pagi terus biar nanti aku dapat penghargaan. Atau mungkin aku tak belajar yang dia biar nilaiku itu yang paling tinggi terus biar nanti aku dapat reward. Itu adalah motivasi eksternal juga. Jadi perilaku dia dipengaruhi dari luar, tidak dari dalam dia sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang mau kita tanamkan bahwa perilaku kita itu bukan karena kita menghindari hukuman, bukan karena kita ingin penghargaan, tetapi karena kita menghargai diri sendiri. Jadi kita ingin melakukan nilai-nilai yang sudah kita yakini. Jadi saya akan berbuat seperti ini karena memang itu adalah nilai yang seharusnya yang saya lakukan. Bukan karena saya takut dengan hukuman, bukan karena saya ingin dapat penghargaan. Lalu slide yang ke-12, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga capat buat memerintah diri sendiri. Jadi dia punya kontrol penuh terhadap dirinya sendiri. Itu yang dinamakan dengan merdeka. Slide ke-13. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi yang pertama tadi, apakah hukuman itu setuju dengan hukuman? Harusnya kita tidak setuju karena hukuman itu dalam jangka pendek memang itu berhasil, tetapi dalam jangka panjang itu tidak akan berhasil karena hukuman itu sifatnya motivasinya bukan dari dalam tetapi dari luar. Apa maksud dihukum oleh penghargaan? Dihukum oleh penghargaan. Jadi misalnya begini, termasuk saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Saya berpikir bahwa ketika saya memberikan reward atau memberikan penghargaan kepada siswa, saya berpikir bahwa siswa itu nanti dia akan lebih giat belajar. Mungkin dia akan lebih meningkatkan nilainya karena dia mengharapkan ketika dia nanti dapat juara 1, dia nanti akan mendapatkan suatu penghargaan. Tetapi ternyata tidak. Ternyata penghargaan itu bisa berefek negatif. Dan itu kalau dipikir-pikir saya juga ternyata benar juga. Contoh, misalnya dalam suatu lingkungan kerja, ketika seorang pimpinan
ujian. Bagaimana perasaan dengan rekan yang lainnya? Pasti akan ada rasa tidak nyaman. Kenapa dia selalu dipuji? Padahal kita bekerjanya kan bersama-sama. Kalau saya pikir, iya, benar juga sih. Iya, kalau kita memberikan penghargaan yang berlebihan dan itu hanya terfokus pada satu dua orang, ternyata itu bisa merusak hubungan. Nah, selain itu ternyata bahwa reward itu pengaruhnya itu tidak jangka panjang, tapi dia hanya jangka pendek. Saat itu juga dia memang berpengaruh. Ketika kita memberi hadiah pada anak, dia sangat senang berpengaruh. Tetapi sebetulnya itu di sini dikatakan bahwa itu penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dia itu jadi terlena. Terlebih lagi ketika dia langganan dapat penghargaan, suatu ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, misalnya penghargaan itu juga oleh orang lain, di dalam hatinya itu ada rasa kecewa yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang belum pernah mendapat penghargaan. Jadi itu efek dari penghargaan yang diberikan. Jadi ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek. Penghargaan itu sebetulnya menghukum. Jadi ketika selalu memuji-muji orang itu sebenarnya bukan penghargaan itu, tapi sebenarnya hukuman. Hukuman kenapa? Justru ketika orang itu dipuji, dia di dalam hatinya dia nanti juga akan ada rasa aku juga harusnya seperti, padahal aku tidak seperti itu. Jadi ada beban juga, itu satu. Yang kedua adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan, mengurangi ketelitian. Berikutnya, penghargaan itu tidak efektif. Dan yang terakhir adalah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Lalu yang slide berikutnya, slide ke-14, masih lanjutannya. Jadi selain itu penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu juga mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu sifatnya adalah motivasi eksternal, karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Slide 15. Nah, tetapi ada pengecualian. Kita memberi penghargaan bukan karena hasil akhir yang kita beri penghargaan, tetapi kita bisa memberi, namanya di sini bukan penghargaan, tetapi pengakuan terhadap proses yang sudah dilakukan. Misal, seorang anak rumahnya itu sangat jauh dari sekolah, tetapi dia datang tidak pernah terlambat. Nah, itu kita bisa memberikan pengakuan. Nah, pengakuan ini adalah baiknya juga diberikannya secara khusus, secara pribadi, tidak rame-rame itu, tapi kita kasih pengakuan bagus, kamu bisa tidak terlambat walaupun rumahmu jauh. Seperti itu. Sebenarnya ini dalam ketika kemarin ada pendalaman materi dengan instruktur, ini pun saya tanyakan, katanya penghargaan nggak boleh. Kenapa kok ini ada seperti ini boleh? Itu saya tanyakan dalam forum diskusi karena saya merasa katanya nggak boleh. Kenapa ini ada? Nah itu dijawab begini. Kita memberikan penghargaan itu bukan pada hasil akhirnya, tetapi pada proses yang dia lakukan. Ketika dia sudah berusaha sekeras mungkin, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa memberikan pengakuan. Kita bisa memberikan pengakuan kepada anak itu. Jadi tidak semata-mata bahwa kita memberikan hadiah itu tidak, tapi proses yang dia lakukan itulah yang kita beri pengakuan. Lalu berikutnya adalah di slide 16. Di slide 16, nah di sini contoh pengakuannya itu ya, yang contohnya yang saya berikan tadi. Jadi pengakuan terhadap proses yang dia sudah lakukan ini boleh diberikan. Namanya di sini apresiasi kebajikan, jadi bukan reward, tetapi pengakuan atas proses yang sudah dia lakukan. Nah di slide 17, dan di sini ada pernyataan tindakan guru. Saya inginnya nanti Bapak Ibu guru menuliskan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya mulai dari usul aja ya, yang nomor 1 ya. Coba ini hukuman atau konsekuensi. Coba menurut usul mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi menurut usul yang hukuman. Baik. Bu yang nomor 2 ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik.
konsekuensi. Baik, berikutnya tidak kalah untuk Pak Harjono, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Baik, ini sudah mulai bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi ya. Baik, berikutnya minta kalah Pak Budi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Iya, hukuman konsekuensi. Konsekuensi, baik. Mulailah yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hah? Hukuman. Baik. Saya tanya ke guru PJOK. Pak Ilham. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Baik. Apakah kalau konsekuensi ya? Jelas saja tidak berikan. Memberikan itu konsekuensi atau hukuman? Ini sesuai pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Kalau tadi yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar, itu tadi apa? Itu Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Jadi sudah tahu bedanya ya antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang tidak ada hubungannya, betul. Kalau konsekuensi itu ya ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, di sini sama-sama lari mengelilingi lapangan basket, tetapi yang satu itu namanya hukuman, yang satu namanya konsekuensi. Yang pertama karena terlambat jadi dia disuruh lari, itu hukuman karena nggak sesuai. Apa hubungannya terlambat dengan disuruh lari? Tetapi untuk yang terakhir, dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket karena dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa jadi gurunya menyuruh lari 2 kali itu sebagai gantinya dia pemanasan karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Jadi itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, di slide 18 itu jawabannya tadi. Sekarang sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi itu dalam jangka waktu yang pendek karena itu sesuai dengan kesalahannya. Lalu yang kedua, untuk hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Yang ketiga, hukuman itu paksaan, sedangkan kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Jadi ada suatu kejadian, ya udah solusi dari kejadian itu apa? Nah, itu namanya konsekuensi. Lalu berikutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terakhir, hukuman itu perasaannya adalah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, merasanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Baik, ini adalah tentang hukuman konsekuensi. Nah, berikutnya di slide 20 kita mengenal tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Slide 21, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman itu nanti akan membentuk identitas diri gagal pada anak, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu bisa membentuk identitas sukses pada diri anak. Lalu berikutnya untuk slide
22. Restitusi itu mempunyai ciri yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Dua materi sudah selesai, sekarang kita lanjutkan materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Gitu kan ya pertanyaannya. Slide 24 ada pertanyaan nanti. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Minta tolong pendapatnya Pak Eka. Mengapa kita ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Pak Eka, kenapa? Karena untuk keselamatan dia. Karena untuk keselamatan. Baik. Berarti di sini ada nilai keselamatan yang kita yakini. Baik. Yang nomor 2, bisa minta tolong. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat kemarin ada pandemi COVID. Menurut Yusuf kenapa? Agar terhindar dari COVID. Agar terhindar dari COVID. Kesehatan baik. Jadi nilai yang diyakini nilai apa nih? Kesehatan. Kita meyakini nilai kesehatan. Yang ketiga, minta tolong Budi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Menurut Budi kenapa? Karena kita mengajarkan disiplin. Betul. Ada nilai disiplin yang kita yakini. Jadi dari kalau yang saya baca ini tadi kan peraturan-peraturan ya, tapi sebenarnya di balik peraturan itu ada nilai yang kita yakini. Yang pertama tadi nilai keselamatan, lalu ada nilai kesehatan, lalu ada nilai disiplin. Nah, inilah yang ingin kita tanamkan pada anak. Karena kalau keyakinan itu jumlahnya sedikit, sedangkan peraturan itu banyak. Kalau dibuat peraturan yang banyak, anak belum tentu ingat. Tetapi kalau kita buat dalam bentuk keyakinan, itu akan mudah diingat. Baik, slide berikutnya, slide 25. Di sini untuk bisa membentuk budaya positif, langkah pertama itu adalah kita tahu peraturan dulu. Kita buat peraturan kelas dulu. Anak-anak disuruh memberikan pendapatnya, memberikan peraturan kelas yang kamu inginkan apa di kelas ini. Nah, setelah anak-anak nanti mengumpulkan peraturan kelas, barulah dibuat keyakinan kelas. Ketika nanti setiap kelas itu sudah punya keyakinan kelas, punya nilai yang diyakini, maka nanti akan terbentuk lingkungan positif di sekolah. Kalau sudah terbentuk lingkungan positif di sekolah, maka nanti akan ada budaya positif di sekolah tersebut. Jadi nanti sudah akan muncul budaya positif. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah kita buat peraturan-peraturan dulu. Peraturan-peraturan itu nanti disarikan dulu menjadi keyakinan setiap kelas. Setelah setiap kelas punya keyakinan kelasnya masing-masing, di sekolah akan terbentuk lingkungan yang positif. Kalau itu sudah berjalan, maka akan dengan sendirinya akan terbentuk budaya positif di sekolah tersebut. Nah, untuk slide 26 di sini ada pertanyaan, manakah yang merupakan keyakinan kelas itu ya, yang di slide 26. Jadi ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini namanya keyakinan atau bukan? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan.
menjaga kebersihan sekolah? Peraturan. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa di sebelah kiri ini semuanya adalah peraturan. Nah, sekarang di sebelah kanan, kita lihat bedanya di sebelah kanan. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Nah, dari kata menyayangi ini nanti sudah akan muncul banyak peraturan. Itu menyayangi itu nggak boleh menghina, nggak boleh menjahili. Nanti sudah akan muncul banyak peraturan-peraturan. Terus kami murid yang semangat belajar. Dari kata semangat itu sudah akan muncul banyak juga. Misalkan juga tidak boleh rame, harus memperhatikan saat guru mengajar. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide 27. Nah, ini yang nanti mau saya tanyakan ke Bapak Ibu. Ada peraturan seperti ini, keyakinan kelasnya apa? Nilai apa yang diyakini? Yang pertama mungkin dari Bu Maila, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang diyakini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Oke, disiplin nanti kita lihat. Oke, minta tolong Bu Yayu. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang diyakini? Menghargai teman. Menghargai teman. Baik. Minta tolong Pak Budi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Pak Harjono, dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa yang diyakini? Menghormati. Baik, berikutnya Pak Ilham, dilarang menggunakan narkoba. Ketertiban. Baik, Bu Ika minta tolong bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Menghormati. Bu Elsa, gunakan masker. Kesehatan. Bu Dwi, jangan berlari di kelas. Keselamatan. Baik, sekarang kita lihat jawabannya di slide 28. Ya, silakan dilihat di sana dulu. Kira-kira jawabannya tadi benar atau tidak? Kita bisa lihat. Ya, jadi selalu membalikan buku ke tempatnya itu bisa nilai tanggung jawab dan diyakini ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah itu menghormati orang lain bisa, disiplin bisa, komitmen bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan bisa, menghormati orang lain bisa. Dilarang menggunakan narkoba, ya kesehatan. Lalu berikutnya bergantian atau menunggu giliran itu nilai yang diyakini adalah menghormati orang lain bisa, bersabar bisa. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan bisa. Nah, jangan berlari di kelas itu juga bisa, keselamatan bisa, keamanan. Nah, ini adalah 3 materi yang sudah saya sampaikan. Nanti untuk 3 materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, sebelum ke rekan saya akan menunjukkan penerapan dari budaya positif yang sudah saya lakukan, yaitu di slide 29, yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Dan di slide 30 disitu adalah proses bagaimana saya membuat keyakinan kelas. Nah, jadi untuk proses pembuatan keyakinan kelas itu pertama bisa dimulai dengan kita mengajukan atau memberi kesempatan anak-anak untuk membuat peraturan yang mereka inginkan untuk kelas mereka. Jadi mereka ingin kelas dengan peraturan yang bagaimana, semua anak menulis. Nah, setelah semua anak menulis, hasilnya nanti bisa kita tanyakan di bawah tulis. Kita lihat apakah yang mereka tulis itu sudah berupa kalimat positif atau belum. Kalau belum berupa kalimat positif, kita ubah dulu. Kalau misalkan kalimat yang mereka tulis itu kalimat negatif, contohnya tidak boleh makan di kelas. Nah, itu kan kalimat negatif. Kita ubah dulu, makan di luar kelas. Jadi seperti itu. Jadi dirubah dulu. Nah, setelah dirubah jadi kalimat positif semua, langkah berikutnya adalah menanamkan nilai yang diyakini dari peraturan yang mereka buat. Contoh, datang tepat waktu, berarti nilai yang diyakini adalah disiplin. Nah, kita tuliskan ini disiplin. Misalkan membersihkan kelas, ini nilai kebersihan. Begitu seterusnya sampai peraturan yang dibuat itu selesai. Baru nanti kita kelompokkan nilai-nilai apa saja yang mereka yakini. Setelah itu disarikan, dibuat keyakinan kelas berdasarkan
disiplin. Jadi keyakinannya adalah disiplin. 2, kebersihan. 3, menghormati orang lain. Nah, setelah itu disaring dan selesai, anak-anak disuruhkan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa mereka sepakat. Kalau mereka belum bisa tanda tangan, kemarin anak-anak cuma tak suruh menuliskan nama. Yang artinya mereka sudah memahami, sudah melihat bahwa apa yang mereka diskusikan ini akan menjadi keyakinan kelas bagi kelas mereka. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Semangat? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Baik, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan menuliskan kelas impian itu seperti apa. Peraturan di kelas ini yang kamu inginkan itu seperti apa. Jadi nanti ibu akan membagikan sticky note kepada kalian ya. Sticky note itu yang belakangnya sini ada kayak lem ya. Nanti akan kamu gunakan untuk menempel di papan. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Nah, sebelumnya anak-anak menuliskan peraturan yang kalian inginkan untuk kelas 3 ini. Satu anak boleh nulis 1, boleh nulis 2, boleh nulis 3. Kamu yang kamu inginkan kelasmu itu kelas yang bagaimana? Peraturan seperti apa yang kamu inginkan? Bisa dimengerti? Oke, baiklah, bisa ibu bagikan sticky notes-nya. Silakan anak-anak tulis peraturan apa yang anak-anak inginkan. Jadi nanti tulisnya di sini, dari sini nanti bisa untuk menempelkan ya. Terus juga di sini. Oke. Silakan dituliskan peraturan yang anak-anak inginkan. Nah, ini silakan tulis di sini. Nih, nah di sini. Rekan bisa langsung menuliskan. Kira-kira apa toh? Contohnya apa sih Bu? Contohnya misalkan datang tepat waktu semacam itu. Yang ditulis dari sini. Silakan dituliskan dulu peraturan yang kalian inginkan untuk kelas kalian. Bebas, setiap anak boleh berpendapat. Nanti akan kita lihat pendapatnya. Oh ya. Ya. Silakan dijelaskan peraturan untuk kelas untuk apa? Ini simbolnya di sini. Ya, berarti nulisnya di sini. Kuning. Ya. Ini nanti tulisnya nanti apa namanya? Nah, nulisnya di sini. Terus ini kamu hijau. Nah, silakan anak-anak tulis yang sudah selesai. Silakan tempelkan ke papan. Ibu tunggu ya. Yang sudah selesai silakan tuliskan di papan. Boleh 1, boleh nulis 2, boleh nulis 3. Kalau misalnya Bu aku mau nulis 4, tempatnya nggak kuat, ini belum masuk ini. Aku masih ada 2. Oke, silakan dituliskan. Silakan dituliskan peraturan yang kamu inginkan untuk kelas kita itu seperti apa. Biar kelas kita itu bisa menjadi kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan. Oh, akan segera tempel di sini. Loncakan. Sudah selesai di sana ya.
Ini. Oke, ya yang sudah boleh boleh ditambahkan ke depan. Yang kamu ingat jadi nggak usah mirror kontrol ya udah yang kamu inginkan aja. Jadi yang kamu inginkan seperti apa? Silakan dituliskan. Salah dihapus. Nanti bisa nulis lagi. Sudah taruh sini. Kalau belum ditulis dulu. Oke, ditulis dulu. Kameranya ke depan. Jadi silakan ditempel di papan. Yang kaki ya. Boleh di bawahnya juga boleh. Rizky di bawahnya itu boleh. Oh, di bawahnya ada di bawah boleh. Nanti kalau aja. Nah, agak turun lagi nggak apa-apa. Agak turun lagi. Ya, yang lainnya. Oh, silakan rapi. Ya, ditempel ya. Ya. Yang anak perempuan mana ini kalau ada yang maju? Ya, anak perempuan. Ya, boleh ditambah di sini sama di bawahnya. Silakan. Sini juga boleh. Masih ada yang masak ada loh. Masih kurang satu ya, masih ditunggu tunggu. Iya. Boleh di sini, boleh di sini. Ambil, ini boleh. Oh situ ya, boleh nggak apa-apa. Oke, baik anak-anak ya semua perhatikan kakak tulis. Kita lihat ya, yuk perhatikan apa sih yang ditulis oleh teman-teman. Apa saja? Yuk kita lihat pertama. Itu semua ya. Hai. Yang pertama, menaati jadwal piket dan menaati peraturan. Sekarang anak kita lihat dulu peraturan yang sudah ditulis kalian ini. Ini namanya kalimat positif atau kalimat negatif. Kita lihat dulu. Kalimat positif itu yang bagaimana? Kalimat positif itu yang seperti ini tadi, menaati jadwal piket dan menaati peraturan itu kalimat. Oh iya, kalimat positif. Nah, yang namanya kalimat negatif gimana? Contohnya kalimat negatif ini tidak boleh. Nah, ada kata tidak. Nah, ada kata tidak. Ini namanya kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini harus kita rubah menjadi kalimat positif terlebih dahulu ya Alvin ya. Coba dulu yang baik. Silakan. Oke. Nah. Bisa mendengarkan ibu dulu. Baik. Berikutnya. Kedua, tidak boleh makan di kelas. Biar tidak ada kata tidak itu dirubah bagaimana? Tidak boleh makan di kelas. Aku gimana? Biar tidak ada kata tidak dirubah jadi bagaimana? Tidak. Makan tidak boleh. Iya, biar tidak ada kata tidaknya gimana? Makan di kelas. Oh jangan. Makannya berarti kan harusnya kan di luar ya. Berarti gimana? Makan di luar. Iya, makan di luar kelas. Nah ini bisa diganti dengan ini. Makan di luar kelas.
udah positif. Berikutnya tidak boleh berbicara kasar. Ada kata tidak lagi. Berarti harus dirubah menjadi bagaimana? Tidak boleh berkata kasar. Bagaimana Rehan? Jangan ada kata jangan juga. Berarti apa? Berkata harus yang halus. Nah, jadi seperti ini berbicara yang halus. Berbicara yang halus. Berikutnya, tidak ada sampah di kelas. Tidak ada sampah. Berarti dirubah jadi bagaimana? Tidak ada sampah. Berarti jangan ada kata jangan juga. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Betul Aska. Jadi ini membuang sampah. Tidak belajar. Anak-anak ini tidak belajar. Belajar berarti ini perlakuannya nggak bisa ya, ini nggak boleh ini. Ini nggak kita sepakati ya. Tidak ada piket. Tidak ada piket juga nggak sepakati ya. Oke, ini enggak juga nggak usah dibahas ya. Terus apa ini? Yang sih sama ini. Memberasikan apa ini? Membersihkan membersihkan gitu. Membersihkan itu ya. Nah ini bisa ditulis menjaga kebersihan. Membersihkan kelas ya. Tepat waktu ya. Tidak belajar belajar ya, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah ini sama seperti tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu, jangan terlambat. Datang tepat waktu, jangan terlambat. Itu sama ya, kita ambil satu ya. Yang jangan ini dihapus saja. Ini juga sama. Ingin kelasku bersih. Oke, berarti ya tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Nilai kebersihan. Ya, ini nilai kebersihan. Terus ini juga kebersihan ya, menjaga kebersihan juga ini nilainya nilai kebersihan. Ini juga kebersihan, ini kebersihan. Datang tepat waktu, nah ini disiplin, nilai disiplin. Ini juga disiplin. Ini juga disiplin. Ini kebersihan. Kalau membuang sampah pada tempatnya nilai apa itu? Yang kita yakini nilai apa? Membuang sampah pada tempatnya nilai ya kebersihan. Kebersihan. Datang tepat waktu, disiplin. Disiplin sama menghormati. Baik anak-anak, sudah kita dapatkan nilai yang akan kita yakini untuk kelas kita rangkum ya. Ini ada disiplin, ada kebersihan, menghormati, disiplin lagi kebersihan. Nah, jadi intinya di sini ada berapa poin? Nah, poin pertama adalah ada apa? Disiplin. Yang kedua, nilai yang kita yakini adalah menghormati orang lain. Ya. Nah, dan yang ketiga adalah kebersihan. Ini adalah nilai yang kita sepakati di kelas kita. Ini namanya adalah keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas. Oke, semuanya baca bareng-bareng. Apa keyakinan kelas kita? Yang pertama, kedua, ketiga. Contohnya disiplin bagaimana? Datang tepat waktu. Ada lagi? Contohnya disiplin. Berpakaian sesuai
Ayo silakan duduk di tempatnya dulu. Kita sudah membuat keyakinan untuk kelas kita. Yuk kita ulangi nanti dulu. Keyakinan yang pertama apa anak-anak? Satu, disiplin. Keyakinan yang kedua, keyakinan ketiga, kita sudah sepakat dengan buktinya karena sudah membubuhkan nama atau tanda tangan. Ibu harap keyakinan ini akan realisasinya sehingga ketika nanti berbuat sesuatu sebelum dipikirkan dulu apakah ini melanggar keyakinan atau tidak, sehingga harapan ibu anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang nanti nyaman belajar sehingga prestasi anak-anak bisa meningkat. Begitu ya? Bisa meniru. Kalau bisa meniru itu perbuatan yang perlu dilakukan tidak anak? Iya. Ini dia. Poinnya disiplin sama menghormati orang lainnya dilanggar. Ya. Baik, untuk pembuatan keyakinan kelas ibu ke depan.